Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semua? Masih sehat? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mencari ilmu. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang proses perkembangan dan fase-fase peradaban Islam di Bani Umayyah. Sebagai umat Islam atau umat Muslim, mengingat Bapak Presiden D.R. Soekarno telah pesan kepada kita semua untuk jangan melupakan sejarah, apalagi sejarah Islam. Kita belajar lagi untuk mengingat sejarah perkembangan peradaban Islam di masa Bani Umayyah. Proses lahirnya Bani Umayyah I. Lahirnya Bani Umayyah I Damaskus tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di kota kecil Iliyat di Yerusalem sebagai sabotase pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Dalam pengangkatan Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan tidak disetujui oleh Muawiyah, sehingga Muawiyah melakukan berbagai cara untuk menghancurkan Ali bin Abi Thalib. Kelompok Muawiyah tetap membuat propaganda untuk menghancurkan pemerintahan Ali dengan cara menghimpun kekuatan besar dengan tujuan menyerang Ali. Hal ini diterima oleh Ali dengan mempersiapkan pasukan. Mereka melakukan peperangan hingga menelan banyak korban di antara kedua belah pihak. Perang ini disebut Perang Siffin karena terjadi di wilayah Siffin atau perbukitan Madinah dan Damaskus. Dalam perang Siffin ini dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Muawiyah tidak menerima kekalahannya begitu saja. Ia melakukan skenario mengajak perdamaian dengan Khalifah Ali sebanyak 3 kali dengan cara membujuk dan merobek-robek Al-Quran. Akhirnya Khalifah Ali mau melakukan perdamaian. Dalam skenario perdamaian ini, pihak Muawiyah diwakili Amr bin As, sedangkan pihak Ali diwakilkan Musa Asy'ari. Mereka melakukan suatu kesepakatan tentang perdamaian bahwa Muawiyah dan Ali akan turun dari jabatan khalifah dan diangkat khalifah baru atas pilihan masyarakat Islam. Menurut Badri Yatim, keadaan ini tentu tidak menggantung pada Muawiyah. Akibatnya posisi Ali semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Akhirnya pada tanggal 24 Januari 661 Masehi, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya yang diayunkan oleh Abd al-Rahman ibnu Muljam. Dengan sejak itulah kekuasaan seluruhnya beralih ke tangan Muawiyah. Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Wafatnya Ali disambut gembira oleh Muawiyah karena ini menandakan Bani Umayyah menjadi pemenang pemerintahan. Fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Selama 92 tahun Bani Umayyah I berdiri. Dalam pemerintahannya tersebut dapat digolongkan
ke dalam beberapa fase, di antaranya fase pembentukan dan pembinaan. Bani Umayyah I berdiri tahun 40 Hijriah atau 622 Masehi sampai masa pemerintahan Khalifah ke-6 ketika Islam masuk Andalusia atau sekarang Eropa yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. Dalam pembinaan, masa ini menggunakan pendekatan Arabisasi atau berciri Arab. Contohnya ukiran dinding masjid dan istana yang dihiasi tulisan kaligrafi. Lagu warisan Arab yang dikombinasikan menjadi lagu qasidah. Ilmu yang dikembangkan juga berciri Arab asli, yaitu bahasa atau nahwu dan balaghah, qiraat dan hadis, tafsir dan tarikh Islam. Dalam perluasan wilayah meliputi 4 benua, yaitu Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Selain itu, wilayah di imperium besar banyak yang takluk pada Islam dengan membayar upeti yang besar. Pada masa ini, Khalifah fokus pada pengembangan wilayah kekuasaan dan perluasan wilayah. Yang kedua, fase kemajuan dimulai pada masa Khalifah ke-7 sampai Khalifah ke-8. Pada masa ini Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia. Hal ini tidak luput dari peran para sahabat Nabi dalam melakukan perluasan Islam. Masa ini banyak wilayah yang ditaklukkan, namun fokus pemerintahan dalam pada pengembangan peradaban ilmu dan administrasi pemerintahan. Pemerintah membangun pusat-pusat kota menjadi kota satelit yang indah. Masjid dan istana dibangun. Selain itu, penemuan mata uang sebagai alat pembayaran oleh Khalifah Marwan bin Hakam atau Khalifah keempat. Pada fase ini terjadi banyak kemajuan peradaban yang bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, di antaranya ilmu pengetahuan, qiraat, nahwu dan balaghah, tafsir, hadis dan sejarah. Bangunan fisik seperti masjid, pengairan dan irigasi dan jembatan. Fasilitas pendidikan, khutbah, halaqah di masjid, majelis munadharah. Departemen pemerintahan atau nidamul mal, keuangan, siasi politik, harbi keamanan, idari administrasi, kodi hukum, jawaban pos, pengawal istana, ketentaraan, sekretaris dan pengantar surat. Fase lemah sampai runtuh. Fase ini dimulai pada masa ke-9 atau pada masa Yazid bin Abdul Malik yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan. Banyak terjadi pemberontakan, namun Khalifah Yazid tidak mampu mengatasinya. Pemberontakan memuncak, namun Khalifah Yazid tidak mampu mengatasinya. Pemberontakan memuncak ketika terjadi pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun. Berikut juga ada khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Yang pertama ada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah Marwan bin Hakam, Khalifah Walid bin Abdul Malik, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Adapun kebijakan pemerintah Bani Umayyah. Kebijakan pemerintahan Bani Umayyah satu yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Islam adalah pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah sebagai khalifah pertama. Dia menetapkan beberapa kebijakan, yaitu yang pertama, memperluas wilayah Islam di 3 wilayah, yaitu rata-rata subur, Afrika Utara, India, dan Bizantium.
Yang kedua, membentuk departemen dan duta dengan tugas untuk mengirim beberapa duta Islam membawa misi Islam ke beberapa wilayah. Yang ketiga, mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. Nah, mungkin pertemuan pada siang hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Kita sambung di pertemuan minggu depan. Sebelum kita Bapak tutup pembelajarannya, Bapak akan memberi tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu menyimpulkan atau menulis materi pada pertemuan kali ini. Nanti dikumpulkan minggu depan. Kemudian kita membahas materi yang selanjutnya. Minggu depan kita akan membahas tentang runtuhnya Bani Umayyah. Sekian dari Bapak, apabila banyak kurangnya dan salahnya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.